Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang lampiran G ya. Jadi lampiran G itu ada di lampiran G di sini ya, berisi mengenai lampiran tentang administrasi dan tata kelola BUMD-AM. Di sini ada 8 lampiran. Yang pertama mengenai daftar surat izin pengambilan air atau SIPA dan SIP SDA atau surat izin penggunaan sumber daya air. Yang kedua adalah fasilitas mengenai GERSI ya. GERSI itu kesetaraan gender dan disabilitas. Lalu yang ketiga pelaksanaan rencana bisnis atau pelaksanaan RENBIS. Keempat tentang pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. Kelima kerjasama BUMDAM dengan badan usaha. Keenam kerjasama BUMDAM dengan bank atau lembaga keuangan. Yang ketujuh adalah tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi tahun sebelumnya. Yang kedelapan adalah sistem informasi lainnya. Baiklah, kita mulai dari lampiran yang pertama tentang daftar SIPA. Jadi biasanya kalau pengambilan air, baik itu dari mata air, sumur bor, sungai, dan sebagainya, perlu surat izin ya. Nah, di sini bisa dituliskan surat izinnya nomor berapa, keputusan PUPR atau surat izin yang lainnya. Di sini tanggalnya tanggal berapa diterbitkan, kapasitasnya berapa liter per detik, sumber airnya di daerah mana ya. Lalu di sini kalau misalnya sumber air itu dipergunakan untuk IPA mana, air baku yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti disebutkan kalau IPA-nya IPA katakanlah di lokasi A atau mata air di lokasi A, sumber bor juga di lokasi A, itu ada surat izin pengambilan airnya dari yang mana gitu ya. Berikut nanti dilanjutkan kalau ada 10 atau ada banyak ya silahkan tinggal didaftarkan di sini. Sehingga secara keseluruhan nanti bisa kita hitung berapa total surat izin pengambilan air secara keseluruhan di BUMD AM tersebut. Berikutnya yang kedua adalah mengenai fasilitas GEDSI ya. eh, Kesetaraan gender dan disabilitas di kantor pelayanan di kantor-kantor pelayanan ya, baik di kantor pusat ya atau di kantor utama ataupun di kantor pelayanan. Misalnya tersedia REMS ya, itu tinggal dijawab ya tidak saja. Lalu di sini nanti di kantor utama misalnya ya di sini apakah ada atau tidak. Misalnya di sini juga kita lihat di kantor pelayanan atau unit pelayanan 1, unit pelayanan 2, unit pelayanan 3 ya. Kalau misalnya nanti ada banyak ya tambahkan saja ke sini ada 5 pelayanan. Silahkan tinggal dikopikan ke kanan, nanti kita pilih ini ada atau tidak, ada atau tidak, ada atau tidak gitu ya. Terus tersedia fasilitas toilet untuk yang disabilitas ya. Ada juga fasilitas ruang laktasi atau menyusui buat ibu anak ya. Juga tersedia fasilitas tempat penitipan anak. Tersedia fasilitas pet khusus tunanetra, jadi ada semacam jalur ya yang memang untuk berjalan kaum tunanetra atau yang disebut dengan guiding block ya. Terus tersedia fasilitas counter yang rendah ya. Ini counter yang rendah ini bermanfaat buat para disabilitas. Kemudian tersedia petunjuk dan tulisan dengan ukuran besar dan jelas dibaca. Jadi ini merupakan sebuah media yang bisa dilihat ya dari jarak jauh, artinya jelas dibaca terutama buat mereka yang mungkin tidak bisa melihat jauh ya sehingga perlu huruf yang besar dan jelas dibaca. Juga tersedia peralatan seperti audio video dengan subtitle. Jadi kalau misalnya di ruang tunggu itu ada penjelasan mengenai pelayanan misalnya ya, dan di situ ada tampilan berbentuk video, maka itu ada subtitlenya ya, ada tulisan yang bisa dibaca. Jadi buat mereka yang tidak bisa mendengar, dia masih bisa memahami apa yang ditampilkan di video dengan membaca subtitle ya. Terus juga ada form dalam bentuk soft copy ya.
Eh, ini dipergunakan juga nanti buat teman-teman yang langsung bisa ngetik ya di situ di form tersebut. Ada juga form dengan braille-nya, terutama untuk yang tunanetra itu dia bisa membaca form menggunakan huruf braille. Selanjutnya kita bahas mengenai pelaksanaan rencana bisnis ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah pendapatan dan beban dari rencana bisnis ya, antara rencana ya dengan realisasi ya. Jadi anggaran nanti itu rencana dan realisasi. Pertama itu pendapatan air. Di sini diisikan kalau ini tahun 2025 ya, tahun evaluasi sekarang. Lalu 4 tahun sebelumnya itu seperti apa ya? Misalnya di sini anggarannya katakanlah ini pendapatnya katakanlah per tahun itu 500 miliar, realisasinya berapa ya. Lalu tahun sebelumnya tahun 2024 itu realisasinya anggarannya katakanlah 400 miliar, realisasinya berapa dan selanjutnya dan selanjutnya. Sehingga nanti kita bisa melihat di sini berapa selisihnya ya. Selisihnya berapa, lalu nanti di sini kita lihat persentase kenaikan atau penurunannya. Lalu yang berikutnya selain pendapatan air juga ada pendapatan non-air. Jadi pendapatan non-air itu pendapatan yang didapatkan dari bukan dari penjualan air tapi dari pendapatan yang lainnya seperti misalnya eh, pendaftaran anggota pendaftaran seperti pendaftaran sambungan baru, balik nama dan sebagainya ya. Itu tinggal dimasukkan ke sini. Nah, biasanya nanti di dalam laporan keuangan juga ada pendapatan air dan pendapatan non-air. Selanjutnya ada pendapatan non-usaha. Pendapatan non-usaha itu misalnya dari selisih atau bunga bank ya, atau misalnya dari dividen deposito dan sebagainya ya, itu nanti masuk ke sini. Nah, selain pendapatan juga nanti ada beban. Itu beban usaha, beban non usaha ya. Tinggal dimasukkan saja data-datanya. Oke, kita lanjutkan ke pelaksanaan RKAP atau rencana kerja dan anggaran perusahaan. Itu di RKAP itu ditanyakan tentang pendapatan usaha atau pendapatan operasi ya. Ya, ini kalau RKAP kan tahunan ya. Jadi dalam tahun 2025 itu realisasinya berapa di penjualan air, anggarannya berapa. Di sini juga nanti bisa dihitung selisih dan persentase kenaikan ya. Lalu jasa administrasi dan beban tetap ya, itu tinggal dimasukkan. Nah, ini angka-angka penjualan air, lalu jasa administrasi atau beban tetap itu bisa dilihat di laporan keuangan juga ya. Lalu juga pendapatan dari non air. Nah, ini dari sambungan baru, dari denda, dari pendaftaran, balik nama, segel dan non air lainnya. Berikutnya beban usaha ya. Itu dituliskan juga realisasinya berapa untuk sumber air, beban atau anggarannya berapa, yang direncanakan berapa. Beban pengelolaan air berapa realisasi, dan berapa yang direncanakan. Dan selanjutnya ada biaya beban instalasi transmisi dan distribusi, beban umum dan distribusi, atau ini disebut dengan beban operasi. Ya, tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya kita lanjutkan ke lampiran 5, yaitu tentang kerjasama BUMD AM dengan badan usaha. Jadi di sini tinggal didaftarkan saja kalau misalnya ada PKS ya dengan badan usaha yang lain, tinggal dituliskan nama perjanjian kerjasamanya apa, nomornya nomor berapa dan tanggal PKS-nya berapa, para pihaknya siapa saja, bentuk PKS ini misalnya nanti kita apakah ini semacam KSO ya, kerjasama operasi atau BOT atau sewa atau apapun lah di sini bentuknya. Lalu periode PKS-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, cakupan PKS ini ruang lingkup dari pekerjaannya seperti apa, nilai investasinya itu berapa, ya.
Lalu di sini ada kondisi PKS-nya, apakah misalnya berjalan dengan baik dan sudah menghasilkan, atau misalnya ada kendala dan sebagainya, tuliskan di sini ya. Berikut kerjasama BUMD dengan bank atau lembaga keuangan ya. Itu nama perjanjiannya apa, nomor dan tanggal perjanjiannya, tanggal berapa dan nomor berapa, para pihaknya siapa saja. Nah, bentuk pinjamannya apa itu ya. Lalu periode pinjamannya ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan sini ada penggunaan peminjaman. Ini buat apa, nilai pinjamannya berapa, lalu kondisinya seperti apa ya. Nah, itu bisa dilihat nanti kalau misalnya setiap kerjasama, kita bisa melihat kondisinya seperti apa. Apakah lancar ya, berjalan dengan baik, atau misalnya tidak bisa berjalan dengan baik ya, atau misalnya ada kendala, tinggal tambahkan di situ. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi tahun sebelumnya. Biasanya kalau dulu itu ada evaluasi dari BPKP ya, dan memunculkan laporan kinerja PDAM. Itu di dalamnya biasanya ada saran atau rekomendasi ya. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2025 yang akan kita evaluasi, kita cek tahun 2024 itu saran dan rekomendasinya seperti apa. Misalnya ada hal-hal yang harus diperbaiki, harus ditingkatkan, harus dibenahi dan sebagainya. Itu bisa dilihat. Nah, terus sarannya tuliskan di sini tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2025 ini apa yang sudah dilakukan? Apakah misalnya poin A sudah dilakukan atau belum gitu ya. Ini nanti tinggal ditambahkan aja di situ ya. Sehingga nanti ada kesinambungan setiap evaluasi itu ada saran atau rekomendasi yang ditindaklanjuti ya seperti itu. Dan yang terakhir di lampiran G ini tentang sistem informasi lainnya ya. Jadi nanti ada sistem informasi itu ada misalnya kategori billing system, meter reading, ada juga tentang kepelangganan ya. Misalnya di sini ada tentang billing system, tambahkan saja di sini. Lalu misalnya billing system atau meter reading ya, pembacaan meter, atau misalnya ada sistem untuk kalibrasi meter, ada pendaftaran pelanggan dan sebagainya. Terus untuk keuangan, misalnya nanti ada aplikasi yang memang dibuat khusus untuk akuntansi dan keuangan ya, tinggal didaftarkan di sini. Terus tentang kategori spasial asset management ini untuk aset ya, termasuk di dalamnya ada GIS ya, misalnya seperti itu. Lalu kategori sistem lainnya, nah kalau misalnya ada sistem lainnya, kalau sekarang mungkin ada sistem untuk otomatisasi ya menggunakan AI, tinggal tambahkan di sini. Lalu di sini ada kategori sistem terintegrasi. Masuk ke sistem terintegrasi itu sistem yang tidak berdiri sendiri, tapi dia berbagai sistem yang ada dan saling terintegrasi. Misalnya seperti ERP ya, Enterprise Resource Planning, itu merupakan sebuah sistem terintegrasi antara satu proses dengan proses yang lain, atau satu fungsi dengan fungsi yang lain, itu terintegrasi dalam sebuah sistem besar yang namanya ERP, gitu ya, seperti itu. Nah, itu tinggal ditambahkan di situ. Baik, selanjutnya kita masuk ke sheet di form G-nya ya. Nah, ini di form G ini lumayan banyak yang harus diisi ya. Tapi ini sebetulnya pengisiannya banyak yang diisi dengan ya tidak saja gitu ya. Nah, kecuali yang ini atas. Tapi kalau misalnya ini nanti pilih ada atau tidak, ya atau tidak dan sebagainya ya. Misalnya di sini kita lihat dari mulai profil utilitas air. Nah, profil utilitas air itu maksudnya di sini ada status pengelola PDAM ini bentuknya apa gitu ya. Apakah Persiroda, Perumda, atau masih perusahaan daerah ya. Nah, kita lihat di sini tinggal dipilih ya, tinggal dipilih. Terus berikutnya ini kerjasama BUMD/AM dengan swasta. Kalau tadi detailnya di lampiran G, kerjasama dengan pihak ketiga dalam spam, di sini ditanyakan tentang ya atau tidak, ya tidak. Misalnya kerjasama BUMD dengan swasta dalam spam KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha B2B, kerjasama bisnis to bisnis, ada tidak? Misalnya PDAM itu
pernah kerjasama nggak dengan swasta untuk masalah atau ruang lingkup spam ya? Kalau ada, tinggal pilih ya atau ada gitu ya. Nah, terus daftar kerjasama PDAM dengan pemerintah daerah atau dengan maksudnya daftar kerjasama PDAM atau Pemdanya ya dengan badan usaha di KPBU ya, ada atau tidak di KPBU ada tidak gitu ya. Lalu ini B2B ya, pendatanganan PDAM dengan pihak swasta ya. Ini B2B ada tidak. Terus juga PDAM dengan pihak swasta yang telah melakukan studi kelayakan dalam pengembangan spam. Nah, ini tinggal dibaca saja ya pelaksanaannya di tahun evaluasi, tinggal dijawab ya atau tidak, ada atau tidak. Nah, sih kalau misalnya untuk yang 1-0 jawab 1-0 saja ya. 1 itu ya, 0 itu tidak gitu. Terus tentang kerjasama, selanjutnya tentang Rispam. Punya nggak dokumen Rispam? Terus periode berlakunya, periode itu tahun berapa sampai tahun berapa, ini tinggal diketikkan saja. Terus nanti sistematikanya apakah sesuai nggak dengan peraturan perundangan ya. Lalu dilakukan verifikasi ya atau tidak. Terus disahkan oleh kepala daerah nggak Rispamnya. Terus dijadikan acuan nggak dalam rencana bisnis. Nah, apakah di Rispam juga memuat aspek GEDSI dan juga memuat aspek ketahanan iklim. Nah, biasanya dokumen Rispam itu halamannya banyak sekali ya. Nah, kalau misalnya nanti untuk bukti pendukung, cukup diambil saja yang halaman-halaman terkait ya. Jadi kalau misalnya terlalu besar, ya tidak usah diupload semua. Tapi cukup dengan menyertakan dokumen yang berhubungan. Tapi kalau misalnya memang mau dimasukkan juga nggak ada masalah ya. Yang penting kapasitas di Google Drive-nya mencukupi. Baik, selain Rispam, itu nanti ditanyakan tentang Renvis ya. Nah, apakah punya dokumennya? Apakah dokumennya masih berlaku? Lalu periodenya tahun berapa? Nah, terus sistematika sesuai dengan Permendagri. Nah, ini juga harus dicek ya. Terus sudah disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM, diterapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKP, memuat GEDSI juga nggak? Terus memuat aspek ketahanan iklim juga seperti tadi dari spam ya. Nah, ini tinggal jawab ya tidak, tapi pilihannya adalah 1010. Selanjutnya tentang RPAM atau Rencana Pengamanan Air Minum, ditanyakan juga sama, dokumennya tersedia atau tidak, periodenya tahun berapa, ya. Nah, biasanya kalau dokumen yang tercetaknya itu hard copy, ya, itu ada periodenya. Tapi kalau misalnya dokumennya berbentuk digital, biasanya itu live ya, artinya real time ya. Jadi mungkin kalau real time seperti begitu, itu tidak usah dituliskan tahunnya, tapi ini langsung real time gitu ya. Artinya RPAM-nya itu sesuai dengan waktunya, artinya selalu update ya, selalu update. Jadi bisa real time, bisa update ya, selalu update lah di situ ya. Disahkan oleh Direktur BUMD, ya atau tidak, digunakan untuk pengelolaan 3K, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Karena memang RPAM itu tujuannya adalah untuk 3K itu ya. Lalu diaudit nggak? Nah, ini RPAM yang dipunyai oleh masing-masing PDM itu dalam pelaksanaannya itu akan diaudit ya. Nah, itu pernah diaudit atau tidak gitu. Terus dokumen RPM diaudit secara berkala. Nah, ini ya atau tidak ya. Terus diaudit eksternal. Jadi auditnya ada dua, ada internal, ada eksternal. Biasanya kalau internal itu oleh SPI ya. Kalau audit eksternal ya bisa dari Permenkes atau dari yang ditunjuk oleh Permenkes ya. Terus nanti hasil auditnya seperti apa ya. Di sini ada nilai auditnya sangat baik ya, baik, kurang baik, tidak baik. Terus ditanya juga apakah RPM memuat aspek ketahanan iklim, tinggal jawab yang tidak ya. Nah, selanjutnya itu akan ditanyakan tentang studi atau laporan atau kebijakan tentang perubahan iklim. Ada nggak dokumen atau laporan studi tentang perubahan iklim ya yang di PDAM?
Terus juga ada nggak kebijakan terkait ketahanan iklim dalam bentuk peraturan, apakah SK atau ya atau keputusan direksi ya, itu nanti tinggal dipilih saja ya atau tidak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan sistem SOP atau eh, POS ya, prosedur operasional standar atau standar operasional prosedur ya. Itu ini yang banyak sekali harus dilengkapi oleh PDAM ya. Kalau nilainya ingin baik, semua yang namanya POS itu harus ada ya. Di sini dilihat dari POS di air baku, POS di produksi, POS juga di distribusi, POS pelayanan, POS sarana pendukung, dan sebagainya. Ini POS-nya banyak sekali ya. Nah, jadi pos-pos ini tinggal dijawab ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak, gitu ya. Nah, selain nanti pos itu ada, tidak, juga apakah nanti disahkan nggak oleh direksi, gitu ya. Lalu didistribusikan kepada unit terkait. Terus dalam pelaksanaannya ya, itu dibuktikan dengan pencatatan dalam bentuk form-form ya. Ini ada, tidak. Terus memuat aspek GEDSI, tidak. Nah, terus apakah di pos juga ada aspek perubahan iklim, di pos operasi dan pemeliharaan, dan juga di termasuk juga dalam dokumen pos perbaikan ya, ada atau tidak. Selanjutnya tentang sistem informasi ya. Jadi ketersediaan dan berfungsi sistem sebagai berikut ya. Jadi apakah di PDM itu punya sistem informasi ya. Nah, tinggal nanti kita checklist ya. Apakah punya billing, rekening. Biasanya PDM-PDM pada punya ya. Walaupun PDM kecil biasanya mereka sudah punya yang namanya billing ya, atau aplikasi untuk billing system. Terus juga ada meter reading system ya, untuk pembacaan meter. Ada sistem informasi buat pelanggan. Lainnya ada apabila ada tinggal klik lain. Misalnya ini tentang eh, yang berhubungan masih dengan core business ya, apa ada, tidak, gitu ya. Jadi misalnya tentang sistem informasi air baku misalnya ya, kalau ada ya tinggal masukkan ada. Selanjutnya nanti ke accounting system. Nah, ini tentang keuangan, ada, tidak. Nah, terus yang berikutnya ada yang lainnya selain accounting system itu ada apa saja. Misalnya ada aplikasi tentang evaluasi keuangan ya. Nah, itu pilih ada, tapi kalau misalnya tidak ada pilih 0. Terus ada sistem informasi aset ya. Terus tentang GIS, ada lagi nggak tentang aset ya, yang berhubungan dengan aset? Apabila ada, tinggal ketikkan saja ada. Selanjutnya tentang pengelolaan meter air ya, ada atau tidak. Terus tentang SCADA, ada atau tidak. Lalu juga ada tentang pencatatan pemeliharaan. Ini ada atau tidak. Terus tentang FPAM, ada atau tidak ya. Terus tentang indikator kinerja dan monitoring. Nah, ini mungkin mirip-mirip seperti self-assessment ya, untuk monitoring dan evaluasi kinerja PDAM. Terus tentang kepegawaian, tentang SPPD ya, disposisi sistem, terus pelaporan dan dokumentasi. Nah, di sini di sistem pelaporan dan dokumentasi yang khususnya tentang administrasi ada lainnya nggak? Kalau ada tinggal tambahkan ya. Nah, terus apakah sistem-sistem yang ada itu terintegrasi nggak? Gitu ya. Artinya satu sistem dengan sistem yang lainnya yang ada di PDAM itu saling terintegrasi atau berdiri masing-masing. Terus ada sistem yang lainnya nggak yang terhubung dengan sistem terintegrasi? Ya. Oke, selanjutnya tentang laporan BUMD air minum ya. Nah, ini ditanyakan tentang laporan bulanan ya. Itu mencakup laporan teknis, atau laporan kegiatan dan laporan keuangan. Itu ada 12 laporan, artinya setiap bulan tuh ada laporan. Ini dibuat lengkap nggak? Jadi setiap bulan tuh ada nggak? Nah, kalau misalnya ada 12 laporan, apakah laporan bulanan itu diserahkan tepat pada waktunya nggak? Jadi kalau misalnya bulanan,
itu diminta satu atau setiap tanggal 10 misalnya di bulan berikutnya, apakah tepat waktu nggak mereka melaporkan itu ya. Lalu laporan triwulan ya, ini ada 4 laporan, juga sama ditanyakan waktunya tepat tidak. Jadi ini kepatuhan terhadap laporan ya. Terus berikutnya laporan tahunan, hanya satu laporan, terus diserahkan tepat pada waktunya enggak. Terus ada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen ya. Nah ini ada atau tidak. Nah biasanya setelah diaudit ya, itu ada opini audit eh, atas laporan keuangan ya. Ini bisa WTP, bisa WDP ya, bisa TMP, bisa PTW. Nah, ini kalau ini pilih salah satu saja nantinya. Kalau wajar tanpa pengecualian berarti WTP ya, kita pilih angka 1 di sini. Yang lainnya berarti 0. Tapi salah satu ini dari 4 baris ini paling salah satu 0, salah satu angka 1, yang lainnya adalah 0 ya. Nah, terus tentang GEDSI. Ini yang tadi juga ditanyakan di lampiran G ya. Nah, ini adakah informasi dan layanan pelanggan tersedia bagi seluruh pelanggan dengan menerapkan penghormatan terhadap hak seluruh golongan termasuk orang dengan disabilitas. Ya, kalau misalnya ada nggak informasi dan layanan. Jadi, informasi dan layanan itu kepada pelanggan ya, itu termasuk pelanggan-pelanggan yang memang punya keterbatasan. Dan itu harus dipunyai oleh PDAM. Kalau ada ya tinggal klik salah satu ada ya. Nah, dibuktikan dengan tadi ya, misalnya ada informasi-informasi yang memang bisa dalam bentuk huruf braille misalnya, atau dalam penjelasan video dengan ada subtitle dan sebagainya, itu nanti dimasukkan ya. Nah, ini berikutnya yang ini ya, yang GAM48B. Terus ini ada peralatan komunikasi, informasi, dan layanan pelanggan disediakan menyesuaikan kondisi disabilitas pelanggan, misalnya form dengan braille, tulisan besar ya, form dalam bentuk soft copy ya, video dan subtitle, audio dengan bahasa yang simpel dan mudah dipahami. Nah, ini ada tidak ya? Jadi artinya ini upaya-upaya yang dilakukan PDAM yang bisa memberikan kenyamanan buat para penyandang disabilitas ya. Terus ada juga nanti PDAM menyediakan staf yang terlatih untuk melayani orang-orang yang disabilitas. Misalnya mereka dilatih untuk melayani orang-orang yang disabilitas, ini ada tidak? Terus penyediaan layanan aduan khusus bagi tindak diskriminasi, kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh staf BUMDAM. Nah, ini ada nggak? Ada pelayanan pengaduannya. Nah, terus di sini ada fasilitas ya pendukung untuk GEDSI ya. Misalnya RAM ada tidak, toiletnya ada tidak, ruang kelasnya ada tidak, dan sebagainya ya. Ini tinggal dipilih ya tidak, ya tidak, ya tidak gitu ya. Nah, terus juga fasilitas GEDSI yang terdapat di kantor ya, di kantor utama, itu seperti yang tadi di lampiran, ya tinggal dituliskan saja punya RAM atau tidak, punya toilet atau tidak, ada ruang laktasi, dan sebagainya ya. Ini sama seperti di lampiran, tinggal diisikan saja ya tidak ya. Selanjutnya ke sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3. Jadi pertama PDM mempunyai nggak sertifikat yang namanya ISO 45001. Ya, itu tentang sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu organisasi telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Ini jadi ISO 45001 itu untuk SMK ya, keselamatan SMK 3 untuk keselamatan kerja. Terus pernah nggak terjadi kecelakaan? Nah, di sini disebutkannya pertanyaannya tidak terjadi kecelakaan selama periode operasi ya. Jadi kalau misalnya di sini jawab ya, berarti itu bagus ya, tidak terjadi. Terus BUMDAM memiliki kebijakan terkait SMK 3. Enggak ada peraturan enggak, misalnya tentang SMK 3. Terus BUMDAM memiliki personal protective equipment. Nah, ini punya peralatan untuk melindungi pekerja dari bahaya ya, cedera atau infeksi serta saat bekerja, misalnya
APD ya, helm, sarung tangan ya, dan sebagainya. Ini punya tidak. Terus PDAM memiliki fasilitas deteksi dan pemadam kebakaran ringan ya, atau APAR ya, itu punya tidak ya. Terus selanjutnya PDAM memiliki fasilitas tangga keamanan, safe ladder ya, dan pagar pengaman atau railing di bangunan instalasi spam. Nah, itu biasanya untuk diinstalasi karena di situ berbahaya, harus hati-hati. Maka PDAM tuh harus punya tangga pengamanan dan juga pagar pengamanannya ya. Nah, terus PDAM menerapkan kebijakan SMK 3. Nah, ini tinggal jawab ya atau tidak. Baik, selanjutnya itu tentang surat izin pengusahaan sumber daya air atau SIPS SDA. Jadi di sini total debit itu berapa liter per detik ya yang dipunyai, tahun penerbitan SIPDA yang ada tahun berapa, daftar debit pengambilan air baku yang diperbolehkan dalam setiap SIPDA ada tidak, terus pedoman tata kelola perusahaan yang baik atau GCG itu punya dokumennya nggak, apakah masih berlaku, lalu tahun penerbitannya tahun berapa, ini terkait dengan GCG ya, pedoman GCG. Terus sistematikanya sesuai dengan peraturan perundangan. Terus juga sudah disetujui atau disahkan oleh direksi dan dewan pengawas. Ya. Nah, biasanya GCG juga dinilai ya, apakah dilakukan penilaian ya atau tidak ya. Lalu di sini hasilnya seperti apa, baik, cukup atau kurang ya. Nah, itu mengenai Form G tentang administrasi dan tata kelola. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan sheet di Form H ya, atau Form H di sheet ini ya, kita cek di sini. Ini pengisian yang paling sedikit, karena di sini hanya menanyakan mengenai hal yang umum tentang PDAM, seperti nama BUMD-nya apa, lalu ini PDAM dari kabupaten atau kota mana ya, lalu provinsinya provinsi apa, alamatnya di mana, nomor telepon, nomor fax, alamat email atau website ya, email dan website, lalu nama direktur utamanya siapa yang sekarang menjabat di tahun evaluasi ya. Nah, mungkin di sini nanti ada profil ya, profil dari PDAM bisa dimasukkan sebagai dokumen bukti ya. Karena profil itu biasanya juga berubah-ubah tiap tahun sesuai dengan kondisi perubahan ya. Baik, itu saja mengenai form-form yang harus diisi ya oleh teman-teman dari PDAM. Barangkali nanti ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan mengenai konteks daripada isian ini, itu nanti masing-masing PDAM itu akan mendapatkan perwakilan pendamping ya atau pembimbing selama proses pengisian template ini. Sehingga nanti teman-teman PDAM bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan mereka, sehingga di dalam pengisian template ini bisa diisi dengan sebaik mungkin ya, sebenar-benarnya datanya, lalu dengan sevalid mungkin ya, disertai juga dengan dokumen bukti yang lengkap ya, seperti itu. Demikian tentang apa saja yang harus diisi dari template Excel itu, dan maksud dari setiap form itu juga sudah disampaikan. Barangkali kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada para pendamping, atau juga mungkin nanti bisa ditambahkan ada sebuah chat ya yang berbasis AI khusus tentang PDAM atau tentang pedoman pelaksanaan sistem penilaian tolok ukur kerja yang baru ya. Nanti linknya bisa disampaikan di video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya.